Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-191 ini kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan ilmu balaghah. Nah, sebagaimana disampaikan pada edisi sebelumnya bahwa ilmu balaghah itu adalah ilmu yang memastikan bahwa ilmu yang dapat membantu kita untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar pesannya itu sampai kepada audiens atau dalam bahasa Arabnya mukhotob. Nah, apa yang kita sampaikan itu isi pesannya itu bisa tersampaikan. Nah, kemudian secara garis besar kemarin kita sampaikan bahwa ketika kita ingin menyampaikan pesan kita tersampaikan, maka ada istilah yang namanya isinya, ya, isi dari pesan itu yang kita sebut sebagai kalam, itu menjadi kalam balik. Ya. Nah, demikian juga yang menyampaikan. Nah, yang menyampaikan juga harus dengan bahasa-bahasa yang baik, maka disebut dengan mutakalim balik. Jadi ya, isinya balik, mutakalimnya juga balik. Nah, kalau kita lihat dari pembagian ruang lingkup pembahasan ilmu balaghah, itu secara garis besar kan kemarin kita sampaikan terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, kemudian yang kedua adalah ilmu bayan, dan yang ketiga adalah terkait dengan ilmu batik. Nah, secara sekilas ilmu ma'ani itu, ya, ilmu ma'ani itu adalah ilmu balaghah yang memastikan atau yang membantu kita untuk menyampaikan, ya, menyampaikan pesan itu sesuai dengan situasi dan kondisi, muktadal hal. Jadi harus muktadal hal. Kita lihat audiennya seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, itu termasuk ruang lingkup ilmu ma'ani. Nah, kalau ilmu bayan itu memang terkait dengan eh, kata-katanya itu sendiri ya, penjelasan terhadap kata-kata itu sendiri atau makna-makna yang terkandung di dalam uh, kalimat itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika kita menyampaikan ini agar para mukhotob atau para audiens untuk menerima dengan jelas, maka itu arti pentingnya ilmu bayan. Nah, yang terakhir itu adalah ilmu badik. Nah, ilmu badik ini memang terkait dengan keindahan bahasa, sehingga sang audien atau sang mukhotob merasa enjoy, merasa nikmat, dan tergugah hatinya untuk menerima dan mengkaji apa yang disampaikan oleh mutakallim. Nah, ada tiga ruang lingkup besar tadi, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu batin. Nah, sekarang kita ingin masuk lebih jauh terkait dengan ilmu ma'ani. Bagaimana disampaikan kemarin bahwa ilmu ma'ani itu paling tidak pokok pembahasannya itu ada 8 ya. Kemarin kita sampaikan ada yang terkait dengan isnadul khobari, terkait dengan musnad ileh, kemudian terkait dengan musnad, ya kan, kemudian terkait dengan al-qasr, kemudian terkait dengan ijaz, itnab, dan ijaz, itnab, kemudian musawah, kemudian ada itu muta'alliqatul fi'li atau hal-hal yang terkait dengan fi'il,
kemudian ada al-insya, kemudian ada al-faslu wal waslu. Nah, kemarin ada 8 untuk ruang lingkup ilmu ma'ani. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang terkait dengan apa istilahnya ahwalul isnadul khobari. Nah, jadi terkait dengan isnadul khobari. Nah, isnadul khobari itu sebenarnya itu apa? Nah, pemahaman terkait dengan isnadul khobari itu sebenarnya itu apa? Isnadul khobari itu adalah eh, yang terkait dengan eh, isnad itu kan senderan, senderan atau gabungan isnad. Ya. Jadi yang satu diisnadkan dengan yang lain, itu yang disebut dengan isnad sandaran, hubungan, kaitan. Nah, itu namanya isnad. Ya. Nah, terkait dengan hal-hal yang apa pokok bahasan terkait dengan isnadul khabari ini itu paling tidak ada 4 hal penting ya yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah ada mutaukid ya, ada mutaukid yaitu tidak adanya taukid, taukid itu penguat ya istilahnya penguat. Kemudian taukid itu sendiri, eh, kemudian al-haqiqah al-aqliyah, jadi hakikat yang logis, hakikat yang logis, kemudian masuk ke majas akli, ya, majas yang logis. Majas itu apa? Majas itu adalah makna lain dari maksud terselubung dari sebuah kalimat. Nah, itu namanya majas ya. Majas itu kan semacam metafora begitu ya. Jadi lafalnya ini, kata-katanya ini, tapi maksudnya adalah itu ya, adalah itu. Nah, ini adalah pengenalan awal terkait dengan al-isnadul khobari. Paling tidak itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ada taukid, tidak adanya taukid atau penguat. Kemudian taukid itu sendiri, kemudian hakikat yang logis ya, kemudian majas logis juga, majas akli istilahnya atau hakikat al-akliyah terkait dengan hakikat yang logis, kemudian ada al-majazul akli atau majas yang logis ya. Nah, eh, sebenarnya ulama ilmu balaghah itu eh, apa terkait dengan isnadul khobari itu sebenarnya itu apa sih? Ya, isnadul khobari itu sebenarnya apa sih? Tadi kan hal-hal yang perlu diperhatikan yang ada 4 tadi ya. Ada adamu taukid, kemudian ada taukid, ada al-haqiqah, al-aqliyah, kemudian ada al-majaz al-aqliyah, itu hal yang perlu diperhatikan yang terkait dengan isnadul khobari. Namun demikian, sebenarnya isnadul khobari itu sebenarnya apa sih? Ya, isnatul khobari itu sebenarnya adalah sandaran satu kalimat dengan kalimat yang lain, hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, sehingga sehingga kita atau Anda atau kita semua itu bisa mengambil pemahaman, mengambil hukum terhadap sesuatu antara yang eh, tidak dan iya, antara yang negatif dan yang positif ya. Antara yang negatif dan positif. Kalau dalam istilahnya itu eh, dalam istilah bahasa Arabnya itu antahkuma ala syai' bin nafyi au bil isbat ya, bil isbat. Makanya kalau di di beberapa kitab atau di beberapa sumber ilmu balaghah itu mengatakan asalbi dan al-ijab. Nah, jadi sebenarnya al-isnadul khobari itu sebenarnya itu apa sih? Nah, al-isnadul khobari itu sebenarnya apa sih? Isnadul khobari adalah gabungan sandaran 2 kalimat yang tersusun dalam satu kalam begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan menjadi kalimat ya, susunan dari beberapa kata yang menjadi kalimat di mana kalimat itu
memungkinkan kita untuk mengambil pemahaman positif atau negatif. Yang positif kita sebut sebagai ijab, yang negatif kita sebut sebagai asalbi ya, asalbi ya. Jadi al-hukmu bisal awil ijabi. Ya, kita mengambil pemahaman, mengambil hukum dari kalimat itu yang susun dari beberapa kata, itu kita bisa mengambil pemahaman, mengambil hukum, apakah dia positif, apakah dia negatif. Nah, itu ya. Itulah yang disebut dengan isnadul khobari, pemahaman atau definisi tentang isnadul khobari. Memang kalau kita kaitkan dengan ilmu mantik, kemarin ada istilah al-lafdzul khobari ya, al-lafdzul khobari. Ya, al-lafdzul khobari kan istilahnya adalah lafal yang memungkinkan di dalam dirinya itu ada benar dan ada bohong, asyidku wal kidbu. Nah, itu dalam ilmu mantik ya. Nah, eh, pengertian di dalam ilmu balaghah ya, pengertian dalam ilmu balaghah yang disebut dengan al-isnadul khabari ialah ya, yaitu huwa al-hukmu ala syai' bisalbi awil ijabi ya. Al-hukmu ala syai' bisalbi awil ijabi. Artinya adalah isnadul khabari adalah susunan beberapa kata dalam sebuah kalimat yang memungkinkan kita mengambil pemahaman atau mengambil hukum terhadap sesuatu itu dengan positif atau dengan negatif. Nah, contohnya adalah kalau dalam bahasa Inggris mungkin ya kalimat positif dan kalimat negatif ya. Misalnya begini ya, eh, saya seorang pelajar. Saya seorang pelajar. Saya seorang pelajar itu adalah termasuk isnadul khobari dengan hukum yang al-ijab ya, atau al-itsbat atau yang positif ya. Saya adalah seorang pelajar. Berbeda dengan saya bukan seorang pelajar. Nah, kalau saya adalah seorang pelajar, itu adalah positif, itu disebut sebagai ijab atau isbat ya, atau positif. Tapi kalau mengatakan saya bukan seorang pelajar, itu berarti yang asalbi, an-nafi atau negatif. Nah, itu ya. Jadi isnadul khobari itu pada prinsipnya adalah seperti itu ya, seperti itu. Artinya al-isnadul khobari adalah al-hukmu ala syai' bisalbi awil ijab ya. Al-hukmu ala syai' bisalbi awil ijabi. Artinya eh, al-isnadul khobari adalah susunan atau sandaran beberapa kata dalam sebuah kalimat. Nah, sehingga kita bisa mengambil pemahaman atau mengambil hukum positif atau negatif. Nah, ketika susunan kata yang menjadi kalimat itu ternyata berisi yang positif, maka dia termasuk isnadul khobari tapi yang al-ijab. Tetapi kalau ternyata kalimat itu mengandung hal yang negatif, maka dia disebut sebagai al-isnadul khobari yang ijab. Al-isnadul khobari al-asalbi yang negatif ya. Seperti tadi contohnya. Saya adalah seorang pelajar. Itu adalah isnadul khobari yang al-ijab atau yang positif. Al-isnadul khobari al-ijab awil isbat itu contohnya adalah saya adalah seorang pelajar. Nah, lawannya atau kebalikannya itu adalah al-isnadul khobari al-isnadul khobari tapi yang asal di awin nafi atau negatif contohnya adalah saya bukan seorang pelajar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai isnadul khobari ya, gitu ya. Nah, memang kalau dalam ilmu mantik itu ada kita kenal istilah al-lafdzu al-lafdzul khobari sama al-lafdzul insya'i atau al-lafdzul tolabi. Tapi kita dalam ilmu balaghah ini kita masih kepada
hal apa ruang lingkup tentang isnadul khobari ya, isnadul khobari. Nah, nah kalau kita sebut sebagai isnadul khobari itu kan sandaran satu kata dengan kata yang lain. Nah, sekarang al khobar itu sendiri itu apa? Nah, al khobar itu sebenarnya itu apa? Al khobar menurut ulama ilmu balaghah itu adalah mahtamala sidqa wal kizba lidzati. Maksudnya apa? Kabar atau kabar ya, kalau dalam bahasa Indonesia kabar, berita, atau info. Nah, info itu sebenarnya apa? Kabar atau khobar menurut ulama ilmu ilmu balaghah itu mengatakan mahtamala sidqa wal kizba lidzati adalah sesuatu yang berisi kemungkinan benar atau salah atau bohong pada dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang di dalam dirinya, ya, yang dengan sendirinya, yang di dalam dirinya itu secara intrinsik katakanlah begitu, secara inherent itu memungkinkan kebenaran dan kebohongan. Itulah yang disebut sebagai khobar. Ya. Nah, kalau ada istilah al-isnadil khobari berarti sandaran beberapa kata yang yang mewujud menjadi sebuah kalimat di mana uh, dia mengandung kemungkinan benar dan mengandung kemungkinan bohong, al-kizbu, ya, al-kizbu. Nah, nah, kalau yang benar itu berarti dia benar, ya. Kalau yang bohong berarti dia bohong. Nah, kalau tadi kan terkait dengan al-isnadul khobari yang berisi positif dan negatif, itu adalah terdiri dari susunan beberapa kata yang di dalamnya mengandung pemahaman positif dan pemahaman negatif. Nah, sekarang khobar itu sendiri, nah, khobar ya atau berita itu sendiri kan al-isnadil khobari. Nah, khobar itu sendiri adalah sesuatu yang memungkinkan ya, yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Itu kita sudah melihat isi dari khobar itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan isnadul khobari tadi, ya, isnadul khobari tadi itu kan ketika dia atau ketika susunan atau sandaran beberapa kata kemudian dalam sebuah kalimat itu memungkinkan kita atau mengambil pemahaman yang positif atau negatif ya ya, maka isi dari kalimat itu ada dua kemungkinan, yaitu mahtamal sidqa wal dzati. Jadi khobar itu, isi dari pesan itu bisa benar, bisa juga bohong. Ya. Baik dia berbentuk isbat atau berbentuk ijab maupun berbentuk nafi atau salbi, baik itu positif maupun negatif, dua-duanya itu memungkinkan adanya kebenaran dan kebohongan. Nah, mengapa dikatakan bahwa kalimat itu berisi kebenaran? Ya, ketika kabar itu berisi kebenaran, maka apa yang ada di dalam kabar itu substansi dari informasi dari kalam itu adalah sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika sesuai dengan kenyataan, itulah yang kita kenal dengan istilah kebenaran. Tetapi ketika dia itu bertolak belakang atau berbeda dengan kenyataan, maka itu kita kenal dengan al-kizbu atau bohong. Nah, jadi di situ Bapak Ibu ya.
Jadi terkait dengan pokok bahasan yang pertama dalam ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani kan yang terkait dengan susunan kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Atau yang istilahnya itu muktadal hal. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan al-isnadul khabari ini. Yang pertama adalah ada mutaukid, ya, tidak adanya penguat, kemudian taukid atau penguat, ya, penguat itu sendiri, ya. Kemudian ada al-haqiqah al-aqliyah atau hakikat secara logis, kemudian juga ada al-majazul aqli atau majaz yang logis. Majaz itu adalah majas itu kiasan, ya, kiasan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, itu hanya sebagai yang perlu diperhatikan saja. Nah, kemudian kita melanjut terkait dengan pengertian al-isnadul khabari. Ya. Isnadul khabari itu adalah susunan beberapa kata yang mewujud menjadi sebuah kalimat di mana eh, dari kalimat itu kita bisa mengambil pemahaman baik positif maupun negatif. Nah, sekarang khobar itu sendiri, ya, khobar itu sendiri adalah mahtamala sidqah wal kizba lidzati. Jadi isi dari informasi atau khobar itu atau informasi itu sendiri adalah sesuatu yang dirinya itu mengandung, ya, kebenaran dan kebohongan. Disebut sebagai kebenaran ketika eh, isi dari kalimat itu, isi dari khobar itu, isi dari informasi itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Itu kita sebut sebagai khobar yang asyid atau khobar yang benar. Nah, ketika isi dari informasi itu ternyata bertentangan atau berbeda dengan kenyataan, maka itu kita sebut sebagai khobar yang al-kidbu. Kali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.